Puji Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bukti-bukti ilmu pengetahuan sekuler yang membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita masuk pada bagian yang pertama, di mana Alkitab adalah firman Allah yang benar-benar berasal dari Allah, dan Alkitab wahyuan Allah melalui perantaraan para nabi. Namun masalahnya, pandangan orang-orang ada yang tidak menerima, bahkan tidak percaya kepada Tuhan, bahkan menentang Alkitab. Kemudian kita masuk dalam penyataan, di mana penyataan yang dimaksud di sini adalah tindakan Allah untuk mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Dan penyataan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Dan bukti bahwa Alkitab adalah merupakan wujud penyataan ilahi adalah karena kesatuannya, karena nubuatnya yang digenapi, dan karena para penulis Alkitab itu sendiri menyebut bahwa Allah berfirman melalui mereka. Nah, kita masuk dalam pembahasan di mana berikut adalah bukti ilmu sekuler yang berkaitan dengan Alkitab. Bukti-bukti ilmiah, walaupun ada banyak orang yang mengatakan Alkitab adalah bukan buku ilmiah, tetapi itu ditulis untuk memberikan pandangan mengenai keagamaan atau kerohanian. Walaupun begitu, seluruh isi Alkitab adalah mutlak, dapat dipercaya dan hal ilmiah maupun rohani. Ketetapan catatan dari benda-benda, peristiwa-peristiwa, orang-orang dan tempat-tempat di dalam Alkitab memperlihatkan integritas Tuhan. Tuhan telah memberikan pernyataan-pernyataan yang harus diterima secara utuh, di mana hal ini memperlihatkan kemampuan Tuhan untuk menjaga ketetapan isi Alkitab selama berabad-abad. Nah, kita tidak akan bisa melampaui batas kepercayaan akan ketepatan pernyataan-pernyataan tentang dunia ini seperti yang tertulis di dalam Alkitab, karena hal itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengarang Alkitab. Tuhanlah yang merancangkan Alkitab. Tuhanlah yang membuat semua apa yang difirmankannya dalam Alkitab. Beberapa hal diantaranya bukti-bukti geografi. Nah, Alkitab tidak ditulis untuk mengajarkan prinsip-prinsip ilmu alam, akan tetapi topik yang membicarakan ciptaan Tuhan dalam Alkitab sangat benar dan akurat. Dalam satu hal, Alkitab menyatakan secara benar di Ayub 26 ayat 7 bahwa bumi berbentuk bulat, dan pernyataan ini ditulis kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Nah, deskripsi yang tepat mengenai bentuk bumi ini begitu berlawanan dengan pendapat atau kepercayaan kebanyakan orang yang hidup pada masa di mana mereka percaya bahwa bumi ini berbentuk datar. Dan Yesaya 40 ayat 22 jika menyatakan hal yang sama, bahwa Tuhan bertata di atas bulatan bumi. Pernyataan di Yesaya 40 ayat 22 adalah paralel yang pernyataan di Ayub 26 ayat 7 yang menyatakan telah menyebutkan bentuk bumi dengan benar. Dan kebenaran-kebenaran seperti itulah yang selalu kita dapat dari Alkitab. Dan selanjutnya kita sampai kepada bukti-bukti geografi. Alkitab tidak ditulis untuk mengajarkan prinsip-prinsip ilmu alam. Akan tetapi, topik yang dibicarakan ciptaan Tuhan dalam Alkitab sangat benar dan akurat. Contoh, Ayub pernah menulis begini, bahwa bumi berbentuk bulat, dan pernyataan ini ditulis kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Deskripsi yang tepat mengenai bentuk bumi ini begitu berlawanan dengan pendapat atau kepercayaan kebanyakan orang yang hidup pada masa itu, di mana mereka percaya bahwa bumi ini berbentuk datar. Namun Yesaya juga pernah menyatakan hal yang sama, bahwa Tuhan bertakhta
berada di atas bulatan bumi. Penyataan antara Yesaya adalah paralel dengan penyataan di Ayub yang telah menyatakan bentuk bumi dengan benar, dan kebenaran-kebenaran seperti itulah yang selalu kita dapatkan dari Alkitab. Puji Tuhan, saat ini kita masuk dalam bukti-bukti arkeologi, yaitu penemuan-penemuan arkeologi banyak yang memperkuat bukti integritas dari Alkitab yang menyebabkan para arkeolog yang dulunya melecehkan Alkitab menjadi terbalik dari menentang menjadi percaya kepada Alkitab. Selama berabad-abad, ada banyak orang-orang yang meragukan keberadaan Alkitab karena Alkitab menyebutkan begitu banyak nama serta bangsa-bangsa kuno yang lama telah menghilang. Contohnya di Kejadian 15 ayat 20, Alkitab menyebutkan tentang suku bangsa Het, dan ternyata beberapa ratus tahun yang lalu para arkeolog menemukan peruntuhan sebuah kota yang terletak di Turki, yaitu di sebelah utara dari tanah Israel, yang ternyata adalah reruntuhan dari kota utama bangsa Het. Nah, dalam kasih karunia Tuhan, pada sekitar tahun 1950 ditemukan gulungan-gulungan di sebuah gua yang bernama Qumran di dekat Laut Mati. Nah, itu hebatnya karena kondisi gua yang sangat-sangat kering. Gulungan-gulungan kitab ini berada dalam keadaan yang baik dan tidak mengalami kehancuran. Nah, kitab-kitab ini juga dapat dibuka dan dapat juga dibaca. Nah, penemuan yang paling menakjubkan adalah salinan dari kitab Yesaya. Menurut uji karbon 14, penanggalannya adalah 100 tahun sebelum Masehi. Itu adalah 1000 dari lebih awal daripada salinan yang dipergunakan sebelumnya. Nah, selisihnya itu hanya sekitar 600 tahun dari teks aslinya, dan para ahli juga menemukan kalau ini identik dengan tulisan Yahudi atau Ibrani yang digunakan untuk menerjemahkan Alkitab King James yang diterbitkan pada tahun 1611. Jadi gulungan-gulungan ini memotong untuk membuktikan fakta bahwa kita sesungguhnya mempunyai Injil sejati yang asli. Nah, kita masuk dalam bukti-bukti sejarah. Dalam Alkitab juga berbicara mengenai kejadian-kejadian jauh dari sebelum hal itu terjadi. Nabi Yesaya pernah berbicara mengenai seorang raja Persia yang bernama Kores. Kita bisa lihat dalam Yesaya 45 ayat 1, di mana dinubuatkan bahwa dialah yang akan membangun kembali bangsa Yehuda. Persia adalah sebuah kerajaan besar yang terletak di sekitar negara Iran. Yesaya menulis nubuat ini pada masa pemerintahan Raja Hizkia yang meninggal pada tahun 687 sebelum Masehi. Dan Kores tidak mulai memerintah sebagai raja sampai tahun 600 sebelum Masehi. Ini adalah lebih dari 80 tahun setelah nubuat itu ditulis. Hanya Tuhan saja yang dapat mengetahui nama dari Raja Persia sebelum dia naik ke atas takhta. Kemudian Alkitab mempunyai banyak nubuat-nubuat mengenai Yesus Kristus yang ditulis 1000 tahun sebelum dia dilahirkan. Nah, hal ini mungkin sedikit tersembunyi yang hanya terlihat bila kita memperhatikan setiap kata dengan teliti. Tetapi sebetulnya setiap kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dengan jelas menunjuk hanya kepada Yesus. Yang menjadi kesimpulan di sini adalah
bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar-benar memiliki kejelasan dan beraturan. Dengan adanya bukti-bukti dari ilmu sekuler mengenai Alkitab, kita dapat dengan mudah menjelaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memiliki bukti-bukti yang fakta dan tidak bisa dibantah. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Shalom, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.